baik secara kualitas itu pasti mencegah dirinya dari perbuatan keji. Kalau kita tahu kita butuh Allah, Allah pasti ngasih apa yang kita mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ruang Ngopi, ngobrol perihal Islami. Jumpa lagi dengan kami berdua. Perkenalkan, nama saya Edi Rayadi dan ini Pak Ustadz Imron, biasa dipanggil AA Imron. Pada malam hari ini kita akan berbincang akan ngobrol santai dalam acara ngobrol perihal Islami. Pada malam hari ini kita akan ngobrol tentang masalah-masalah sehari-hari yang dekat dengan kita, yang ada hubungannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang mau saya tanyakan pertama itu masalah sholat. Jadi saya rasa itu, jadi kita bicara saya pribadi ya. Saya itu merasa belum, karena di perintah Al-Quran itu, perintah Allah itu kan aqimus sholah, dirikan sholat. Nah, kalau dirikan sholat itu berarti setelah sholat itu orang nggak bermaksiat. Nah, sayang saya alami, saya akui walaupun saya sholat, saya tetap bermaksiat. Wah, maksudnya baik yang terasa maupun yang tidak. Misalkan begini, kalau orang zaman sekarang itu bilangnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, yang mau saya tanyakan nih, perintah Al-Quran itu kan dirikan sholat. Nah, kebanyakan, khususnya saya pribadi dan orang lain itu, kayaknya baru melaksanakan, belum mendirikan. Karena walaupun orang sudah sholat, yang korupsi, orangnya sholat. Yang mencuri, dia sholat juga ketika ditanya setelah sholat tapi tetap bermaksiat. Nah, itu pengertiannya gimana? Permasalahan orang sholat tapi kok masih bermaksiat, kan gitu? Iya. Di Al-Ankabut Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Allah bilang, orang kalau sholat dengan baik secara kualitas itu pasti mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat masih korupsi, orang sholat masih mencuri, orang sholat masih berbuat dosa, berarti ada yang salah dari kualitas sholatnya. Yang dipertanyakan, apakah dia udah khusyuk, apakah dia benar-benar sholat untuk menghadap Allah. Ada orang sholat kata Rasulullah, jiwanya di sini tapi pikiran di mana-mana. Ada orang sholat nggak tahu apa yang dituju, apa yang dihadapkan padanya. Seakan-akan ya udah, dia hanya menggugurkan apa yang telah jadi kewajiban bagi dirinya, gitu. Padahal hakikatnya orang sholat itu karena dia butuh. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sholat, pertama Allah ingin tahu seberapa taat dirinya kepada Sang Pencipta, gitu. Kalau antum bingung kenapa orang masih maksiat, ya itu balik lagi, berarti ada yang salah dari kualitas sholatnya. PR-nya apa? Kita perbaiki lagi. Apakah udah benar bacaannya? Apakah udah baik wudunya? Apakah udah benar niatnya karena Allah? Gitu. Karena seringnya orang sholat cuma menggugurkan, balik lagi. Kalau itu dijadikan kebutuhan, sama kayak antum makan, antum minum, antum ngopi, butuh antum. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak ngopi, kayaknya aneh. Sama kayak orang yang udah terbiasa sholat, kalau dia nggak sholat, itu aneh, gitu. Jadi kalau bisa hal yang jadinya wajib bisa jadi kebutuhan. Kalau udah dirasa dia sholat karena butuh siapa? Butuh Allah. Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita butuh sholat untuk mendekatkan diri pada Allah. Kurang lebih seperti itu. Berarti apakah begini jadi kalau orang setelah sudah melaksanakan sholat tapi tetap bermaksiat, apakah itu ciri-ciri termasuk bahwa sholat kita
belum diterima. Nah, Karena setelah sholat tapi masih bermaksiat gitu. sebaik-baiknya orang laksanakan sholat, walaupun itu diterima atau enggak itu bukan permasalahan. Permasalahannya adalah kita butuh Allah. Permasalahan kita diterima atau enggak, semuanya pasti berharap diterima sholatnya gitu. Tapi permasalahannya lagi adalah kita ini bukan niat diterima atau enggak diterima, tapi kita butuh Allah gitu. Kalau kita tahu kita butuh Allah, Allah pasti ngasih apa yang kita mau. Intinya gitu. Jadi balik lagi, kalau orang masih bingung, saya sholat percuma, kayaknya saya nggak diterima karena saya belum hafal, saya belum ngerti cara wudhu. Bukan itu permasalahannya. Antum sholat gitu. Antum kerja di oli, misalnya bengkel apa segala macam, sholat. Karena itu yang ngebedain antum sama orang kafir. Karena itu yang ngebedain antum sama orang non muslim. Kayak gitu. Sholat itu pembeda. Bahkan kalau antum dengan sengaja, antum tahu sholat 5 waktu, dengan sengaja meninggalkannya, kata Allah antum dipertanyakan keislamannya. Semua ulama sepakat gitu. Jadi antum mau diterima atau enggak itu urusan belakang. Yang penting antum sholat selesai, antum butuh Allah gitu. Terus begini, saya pernah mendengar, jadi kalau ketika kita sudah sholat wajib, habis selesai itu sholat lagi. Nah, katanya bisa menggantikan sholat wajib kita yang terdahulu yang kelewat. Apakah itu bisa sholat wajib itu? Rasulullah pernah bilang, di yaumul akhir, amalan pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Yang 5, yang wajib nih. Ketika sholat ini ada yang masih bolong, ada yang masih kacau gitu, nanti ditambal oleh sholat sunnahnya. Gitu. Adapun mengerjakan sholat sunnah, khususnya rawatib dan sholat-sholat lainnya, itu mudah-mudahan bisa jadi bagian dari penambalan sholat yang wajib ini. Ya gitu. Kalau kita dengan sengaja, itu beda lagi. Tapi kalau kita nggak sengaja ketiduran atau lupa gitu, itu masih bisa insya Allah dikodok. Kayak gitu. Jadi intinya sholat gitu. Mau apapun kesibukannya, mau apapun jabatannya, tetap sholat gitu. Berarti kalau yang ada yang bilang setelah sholat wajib itu, dia kadang sholat wajib itu misalkan zuhur nih, habis sholat zuhur selesai berjamaah, dia sholat lagi sendiri. Maksudnya itu bisa menambal sholat-sholat kita yang kelewat, yang terdahulu. Apakah harapannya seperti itu? Tapi sebenarnya dengan sholat-sholat sunnah rawatib itu bisa menambal sholat wajib kita yang terdahulu yang terlewat gitu. Harusnya sih dikodok. Harusnya dikodok gitu. Harusnya tetap dikodok. Bahkan banyak mungkin biasanya ini perempuan yang selesai ketika haid, ini enggak sholat. Iya. Harusnya setelah selesai dari haidnya itu dikodok semuanya. Kayak gitu. Dan ada caranya. Kayak gitu. Intinya sholat lah. Jadi kalau mungkin zamannya berbeda ya. Kalau zaman dulu mungkin sholat bisa khusyuk ya. Mungkin kualitasnya kali ya. Kualitas manusia dan kualitas keimanannya mungkin karena kalau sekarang itu yang penting melaksanakan aja dulu daripada tidak sama sekali. Walaupun kita kebanyakan orang itu sudah sholat tetap bermaksiat walaupun maksiat dosa-dosa kecil lah ibaratnya. Kalau kualitas manusia zaman dulu itu kan benar-benar karena dia sudah aqimus sholat, sudah mendirikan sholat, itu tidak bermaksiat. Zamannya setelah Nabi, para wali itu benar-benar mendirikan sholat gitu. Kalau untuk zaman sekarang mungkin minimal dengan melaksanakan saja, mungkin karena zamannya udah berbeda. Apakah karena zaman ini berubah, kualitas sholat itu tidak seperti zaman dulu gitu. Jadi orang zaman dahulu ini sebelum hijrah atau masuk ke dalam Islam itu dia cari tahu seperti apa Muhammad SAW, seperti apa Tuhannya. Ketika dia kenal dengan Tuhannya, dia dirikan sholat. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Orang mukmin itu ciri-cirinya ketika diperdengarkan suara Allah bergetar hati. Allahu Akbar. Abu Bakar ketika takbir dalam sholatnya bergetar. Allahu Akbar. Karena tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Ada kisah Imam Hatim. Beliau ketika itu memimpin sholat asar. Ya.
jamaahnya alhamdulillah masya Allah full masjid. Ketika takbir dilaksanakan sampai salam dilakukan, ketika salam dia lihat ke belakang nggak ada jamaahnya, hilang. Dia lihat keluar masjid, ternyata apa? Jamaah berteriak, wahai imam, apakah kamu tidak sadar bahwasanya tadi tiang dari masjid kita runtuh, semua jamaah kabur karena takut wafat ketinggang oleh tiang tersebut. Jawaban Imam Hatim apa? Wallahi, demi Allah, saya tidak tahu karena saya sedang sholat. Jamaah pun bertanya, Masya Allah, saking husunya. Masya Allah, Imam bagaimana kau bisa sehusu itu? Bahkan tiang yang rubuh pun kau tidak sadar gitu. Al-Imam Hatim berkata, bagaimana saya yang tidak husu? Saya memposisikan ketika takbir di hadapan saya adalah Allah. Di belakang saya malaikat maut sedang menunggu saya. Boleh jadi sholat yang saya dirikan ini adalah sholat terakhir di dunia. Di sebelah kanan saya posisikan sebagai surga dan sebelah kiri sebagai neraka. Pijakan yang saya dirikan seperti halnya jembatan Shiratal Mustaqim dan saya menghadap kiblat. Bagaimana saya tidak khusyuk? Masya Allah, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin untuk masalah sholat mungkin saya rasa cukup lah. Ini karena ini obrolan santai, bagaimana kalau kita sekarang, saya mau nanya beda tema gitu. Ini saya yang mau saya tanyakan itu, jadi bagaimana saya itu dari kecil memang kurang paham agama. Nah, saya pun terus terang saya belum pernah mondok. Jadi untuk soal agama ya cuma tahu itu aja gitu, beda sama orang yang mondok khusus belajar agama gitu. Makanya saya itu punya cita-cita, saya mencari rezeki itu bagaimana caranya, yang penting dengan cara halal. Saya itu pengen menyekolahkan anak-anak saya itu diperbanyak untuk masalah agamanya. Makanya saya pengen semua anak saya itu di sekolahnya di pondok, diperbanyak untuk ilmu agamanya. Karena itu kan salah satu modal kita ya, karena anak yang soleh itu dapat menolong kita lah, doa anak soleh itu ya. Nah, bagaimana kalau untuk supaya anak-anak kita itu, apakah yang saya tanyakan itu, apakah benar doa anak soleh itu dapat membantu kita setelah kita setelah meninggal gitu, di zaman di akhirat lah. Kalau begini, Allah dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang rasa nih dirinya beriman, lindungilah. Lindungi siapa? Keluargamu dari siksa api neraka. Khususnya dalam rumah tangga biasanya yang jadi imam siapa? Suami. Sebenarnya kewajiban melindungi atau mengajarkan, menanamkan akhlak yang baik, memberikan ilmu itu orang tua. Karena kita tahu kapasitas diri kita nggak mampu, makanya cara yang paling mudah adalah menghantarkannya kepada tempat yang terbaik. Dalam segi agama jelas, insya Allah pesantren kan gitu. Karena kita tahu kapasitas diri kita tidak memadai untuk memberikan ilmu yang baik dan benar tentunya gitu. Makanya banyak yang menaruh anaknya di pesantren karena bagian ikhtiar dia dari perintah Allah supaya melindungi keluarganya gitu. Adapun doa anak soleh, kata Rasulullah apa? Seluruh manusia tanpa kecuali dari Adam sampai nanti yaumul qiyamah, ketika wafat semuanya putus. Apanya? Pahalanya udah putus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Ketika seorang mengamalkan atau memberikan infak, sedekah atau apapun bentuknya pada jalan Allah, ketika dia wafat dan hal tersebut masih berlanjut, seperti antum sedekah karpet masjid atau apapun gitu, bangunan masjid, selama masih Al-Quran, dipakai gitu, selama itu digunakan dan bermanfaat, walaupun antum wafat, itu tetap mengalir pahala jelas. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Antum ngajarin ke anak antum baca Al-Fatihah, selama dia baca Al-Fatihah sampai wafatnya, itu pahalanya terus ngalir.
atau antum mengajarkan hal kepada murid antum gitu, atau mengajarkan ilmu apapun yang sifatnya bermanfaat, itu terus mengalir walaupun antum wafat. Dan mudah-mudahan ini bagian dari keilmuan guru-guru kita yang mudah-mudahan sampai saat ini alhamdulillah terus diwariskan. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allah ampuni mereka semua dengan lantaran ilmunya yang bermanfaat sampai detik ini gitu. Dan terakhir kata Rasulullah, doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Antum mau didoain lantaran Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minat dari jamaah, bukan dari doa antum. Saya pernah ngelihat ketika ziarah itu ada satu keluarga, mirisnya ketika mendoakan itu yang disetel YouTube surat Yasin. Lantaran apa? Satu keluarga nggak ada yang ngerti agama, disetel surat YouTube, disetel surat Yasin dari YouTube, dan semuanya hanya nangis, nggak tahu gimana cara ngedoainnya keturunannya. Antum kira-kira mau atau siap nggak ketika antum wafat, keluarga antum nggak ada yang bisa mendoakan antum? Perkaranya itu, makanya salah satu ikhtiar kita adalah menaruh anak kita di pesantren terbaik insya Allah yang diridhoi Allah. Adapun anak kita nggak di pesantren itu bukan masalah, karena setiap anak punya potensi. Anak itu seperti batu, Pak. Ada batu belacan, ada batu koral, ada batu kerikil, ada batu bata, atau ada batu permata mahal. Adapun pesantren adalah wadah, cara pengelolaannya. Adapun sekolah-sekolah sama pengelolaan. Kalau dirasa anak antum kayaknya nggak mampu di pesantren, jangan paksakan. Tapi antum harus tetap nge-treat dia, memperlakukan dia dengan ilmu dan pondasi keimanan serta keislaman. Untuk amannya, ya udah taruh di pesantren, gitu. Jadi mungkin begini ya, karena yang pertama saya pribadi itu kurang paham agama, tidak bisa mendidik tentang agama karena saya sendiri juga awam masalah agama. Yang kedua mungkin karena saya pribadi sebagai kepala keluarga sibuk mencari rezeki. Jadi kemungkinan karena waktu untuk anak itu cuma sebentar, mungkin hanya ngobrol-ngobrol biasa, istirahat, besok pagi udah kerja lagi. Jadi tidak ada waktu untuk mengajarkan, makanya selain tidak ada waktu kan kapasitas saya pribadi tidak mampu untuk mengajarkan anak tentang agama. Makanya saya berusaha menitipkan di pondok, belajar di pondok. Dan itu pun saya tidak memaksa ke anak saya. Saya hanya ngasih motivasi kalau belajar di pondok begini supaya dia itu pengen dari pribadinya gitu. Bukan saya yang maksa kamu harus sekolah di pondok gitu. Jadi saya ngasih arahan aja. Jadi ini kalau di pondok gini nanti supaya bisa ini. Dan alhamdulillah secara tidak langsung dia mau sendiri gitu, bukan saya nyuruh kamu harus di pondok sekolahnya gitu. Nah terus yang kedua itu yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz, untuk masalah yang tiga yang tadi tetap mengalir itu ya, salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Nah yang saya tanyakan, apakah ilmu yang bermanfaatnya hanya khusus tentang agama, apa ilmu akademis yang umum? Ketika itu bermanfaat, misalkan orang ahli matematika, dia mengajarkan, itu setelah, karena misalkan bermanfaat kan ilmu matematika misalkan, setelah kita meninggal, apakah itu walaupun bukan hanya tentang agama gitu, apakah itu tetap mengalir karena bermanfaat gitu ilmunya? Ilmu yang bermanfaat itu enggak cuma ini tentang agama. Sambil ngerokok apa nih ya? Jadi gitu, ilmu yang bermanfaat itu kan enggak melulu tentang agama. Oh, tidak harus agama. Iya. Enggak melulu tentang agama. Antum bersosialisasi gitu, antum buat satu seperti halnya mic lah, khususnya buat umat muslim ya lumayan terbantu gitu kan. Jadi orang tahu ketika panggilan azan dikumandangkan, bergegaslah ia gitu. Jadi ini pun orang yang pertama kali buat mic, insya Allah ya itu perbuatan yang mengalir gitu, bermanfaat gitu, sifatnya bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ketika diberikan itu buat kemaslahatan gitu. Jadi nggak melulu tentang agama, tapi kalaupun agama itu jauh lebih baik kayak gitu insyaallah. Terus yang selanjutnya itu saya mau tanya masalah ini Pak Ustadz, masalah rezeki ya. Tentang kodo dan kodar. Jadi perbedaannya kalau model
takdir lah ibaratnya. Kalau jodoh, maut itu kan takdir ya. Nah untuk rezeki itu kan sudah dijamin sama Allah. Tapi kita harus tetap berusaha mencarinya. Nah itu maksudnya Gimana? gimana gitu. Kalau rezeki itu kan katanya udah dijamin. Ngapain sih Tapi kita capek-capek tetap berusaha harus gitu? berusaha mencari rezeki gitu. Allah bilang, wahai manusia, dari semua kegiatan yang antum lakuin di dunia, tolong jangan ikut campur masalah 3 ini. Karena ini urusanku, bukan urusan kalian. Kata Allah apa? Jangan ikut campur masalah rezeki. Karena ini aku yang ngatur. Gitu. Adapun tuntutan orang dalam mencari rezeki cuma 2. Allah nuntut kita dalam 2 hal ketika mencari rezeki, berusaha dan berdoa, ikhtiar dan berdoa. Antum tinggal ikhtiar, berusaha yang antum kerjakan dan mengharap ridha Allah serta berdoa. Karena kalau antum berusaha aja tanpa berdoa, kata Allah apa? Antum sombong. Antum sombong karena antum gak butuh Allah. Adapun orang yang berdoa aja tanpa berusaha, berikhtiar, kata Allah apa? Sia-sia, bodoh. Antum berdoa aja tapi nggak berusaha. Ya? Nggak berusaha. Antum berdoa, ya Allah, datang uang, datang sendiri. Diam sendiri, diam di tempat, nggak ngelakuin apa-apa, itu bodoh, sia-sia. Maka perlu 2 konsep mencari rezeki, 2 ikhtiar dan berdoa. Adapun hasil urusan Allah. Antum bisa punya warung sama persis dengan warung tetangga antum di depan, dari mereknya, posisinya, jenis barang yang dijual sama persis, tanpa beda. Tapi tidak dengan rezekinya, karena Allah udah tetapkan. Antum ditakdirkan hari esok dapat uang 500.000. Wallahu alam dari mana itu uang pasti sampai ke antum. Adapun caranya, antum mau ambil itu dengan cara yang haram atau yang halal. Kalau haram sekeluarga, bahkan diri antum sendiri rugi. Kalau halal, insya Allah berkah ke keluarga dan diri antum sendiri. Jadi mau haram mau halal, itu udah tetap jadi rezeki antum. Jadi nggak usah repot-repot cari yang haram. Kalau halal udah ditakdirkan untuk antum. Kayak gitu. Yang kedua, kata Allah, jangan ikut campur urusanku, yaitu masalah jodoh. Jodoh. Ini banyak mungkin yang masih muda gitu kan, sibuk nyari jodoh. Nggak usah. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, insya Allah Allah akan pertemukan dengan yang baik-baik. Jadi nggak usah pusing siapa jodoh saya, ini gimana, pernikahannya seperti apa, resepsinya bagaimana, nggak usah gitu. Karena Allah yang jamin apa jodoh seseorang. Dan terakhir, masalah maut, kata Allah, antum nggak usah bingung capek-capek bunuh diri, nabrakin diri ke kereta, nggak usah. Antum pasti bakal dimautkan oleh Allah. Antum mau nabrak kereta, bunuh diri dari lantai 70, tetap ngerasain sakaratul maut. Kayak gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing masalah maut, antum pikirin, dan itu pasti terjadi. Jadi maksudnya rezeki itu sudah dijamin, tapi kita harus tetap berusaha gitu. Makanya bukan datang sendiri gitu. 2, ikhtiar, berdoa. Terus satu lagi Pak Ustadz untuk masalah jodoh ya. Nah, jodoh itu kan sudah dijamin. Berarti sama kayak rezeki, tetap harus berdoa dan berusaha. antum memperbaiki diri gitu kan. Kira-kira ini orang bakal jadi calon istri saya. Datang ke sana dengan pakaian terbaik, yang wangi, jangan ya udah cuek aja kan gitu. Enggak, ikhtiarnya kan berbeda. Ikhtiar kita nambah wawasan, nambah ilmu, nambah apa? Akhlak kita tambah bagus. Ketika datang ke mertua itu udah siap. Kita tanya pekerjaannya apa, insya Allah udah siap. Tanya pendidikannya apa, insya Allah udah siap. Jadi kita ikhtiar juga di situ. Bukan ya udah nggak ngurus diri, ntar juga Allah ya nggak gitu. Gitu. Jadi nggak ditungguin, tapi tetap diikhtiarkan kayak gitu. Jadi kalau rezeki sama jodoh itu udah dijamin, tapi beda sama kematian ya. Kalau kematian kan datang sendiri. Nah kalau rezeki sama jodoh tetap harus berdoa dan berusaha. Gitu. Jadi kematian di kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang duduk di tahtanya bersama para sahabatnya mungkin atau teman-teman. Ada satu orang di samping Nabi Sulaiman, itu dipandang oleh orang atau makhluk di samping Nabi Sulaiman juga. Dilihatnya terus dipelototin, mulai nggak nyaman. Akhirnya dia ngadu ke Nabiullah Sulaiman. Ya Nabiullah Sulaiman, ini orang siapa? Saya nggak nyaman dari tadi ngeliatin saya mulu, seakan-akan mau ngebunuh saya. Akhirnya dijawab oleh Nabiullah Sulaiman, wahai Fulan, sesungguhnya orang yang di sampingku ini adalah malaikat maut yang sedang menyamar sebagai manusia. Gitu. Ketika tahu itu, dia minta ke Nabi Sulaiman,
wahai Nabiullah Sulaiman, tolong pindahkan saya dari sini dengan kekuatanmu, dengan angin yang Allah izinkan. Akhirnya apa? Dipindahkanlah orang tersebut ke satu tempat. Akhirnya ditanya oleh Nabi Sulaiman, malaikat maut nih, kenapa kamu melihat dia seperti itu? Demi Allah saya bingung, wahai Nabiullah, orang ini Allah takdirkan saya cabut nyawanya di India, tapi kenapa pagi ini masih ada di kerajaanmu? Nabi Sulaiman itu tempatnya di Mesir. Ternyata dengan anginnya Nabi Sulaiman atas kehendak Allah, dipindahkanlah orang ini di India. Tahu gitu, nggak minta ke India dia, karena akan bertemu malaikat ini pun bingung, karena bakal menghampiri dia di India, nggak di Mesir. Kayak gitu. Jadi orang mau sejauh apapun lari dari kematian pasti akan bertemu dengan kematian. Gitu. Nggak bisa menghindar, karena itu ketetapan Allah. Gitu. Terus ini Pak Ustadz, untuk perbedaan masalah rukun Islam ya, yang terakhir itu qada dan qadar. Islam, iman. Rukun iman ya, yang terakhir, yang keenam ya. Nah itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Qada dan qadar, ketetapan Allah yang masih bisa dirubah. Qadar, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Yang tadi itu masalah rezeki, masalah rezeki, jodoh dan maut. Adapun qada, ketetapan Allah yang antum masih bisa rubah. Antum tahu antum bodoh, kita semua bodoh. Gimana cara supaya pintar? Belajar. Antum tahu antum nggak ahli mesin, gimana caranya antum bisa ahli mesin? Belajar. Gitu. Jadi hal-hal yang kaitannya masih antum bisa ubah. Gitu. Antum bisa rubah hari ini untuk kedepannya jadi lebih baik atau lebih buruk, antum masih bisa tetapkan. Antum masih punya kehendak untuk merubah itu. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya masih bisa antum rubah. Adapun qadar, takdir, itu hal yang mustahil antum rubah. Gitu. Tidak bisa dirubah. Nah, maka takdir ini berkaitan ketika antum di alam ruh biasanya. Ya, jadi sebelum antum sekarang di alam dunia, antum itu ngerasain namanya di alam ruh. Alam pertama antum. Di alam ruh, alam rahim, baru alam dunia. Gitu. Di alam ruh antum ditanya 77 kali oleh malaikat. Antum bikin perjanjian seluruh manusia tanpa kecuali, mau dia kafir, mau dia apapun, semua bikin perjanjian sama Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasul. Ya. Aku bersaksi bahwasanya Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku. Gitu. Ketika antum di alam rahim, antum mulai dilupakan dengan perjanjian antum. Di alam ruh itu antum dipertontonkan, antum lahir dari sini, dari bapaknya ini, keluarga antum seperti ini, antum punya anak segini, rezeki antum segini, maut antum seperti ini, antum udah lihat itu semua. Kok bisa sekarang di alam dunia lupa? Iya, karena ujian Allah. Kata Allah apa? Manusia ini bodoh, mau ikut ujianku di dunia. Antum kalau di alam ruh milih jadi kambing atau jadi malaikat, insya Allah bisa. Tapi antum rela milih apa? Jadi sebagai manusia yang ikut ujian Allah. Gitu. Mungkin antum punya alasan, minimal satu alasan kenapa ketika Allah tanya melalui malaikatnya sebanyak 77 kali, ada satu kebahagiaan yang antum melihat yang ditampakkan di dunia, yang antum pilih. Demi Allah, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas jadi manusia sebab lantaran di dunia saya seperti ini. Jadi antum punya alasan kenapa antum hidup di dunia ini. Gitu. Mungkin punya istri yang cantik, antum ketika di alam ruh dipertontonkan dan antum, ya Allah saya mau punya istri cantik, ya Allah saya mau punya anak yang soleh, karena anak-anak saya soleh di dunia. Makanya antum milih buat hidup di dunia. Gitu. Tapi nanti ketika di alam akhirat atau di alam barzah, gitu, itu semua amalan antum, ya, itu dibuka semua. Padahal antum udah lihat di alam ruh, ya. Mungkin ada yang belok, ya, yang tadi ketentuan Allah yang antum masih bisa berubah. Harusnya antum jadi ustadz, ternyata karena antum gak rajin ngaji, ya minimal jadi bapak yang baik lah, kan gitu. Ya, harusnya antum jadi ustadz, ternyata antum karena nggak mau ngaji atau malas-malasan dalam ngaji, antum malah jadi minimal jadi bapak yang baik, gitu kan, kepala rumah tangga. Nah itu semua ditampakkan. Makanya kata dalam Al-Quran, ya, yaumul akhir itu ketika di yaumul hisab, semua orang merasa diadili. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia taat, mau dia nggak taat, semua sama. Dia bilang apa? Ini Allah adil. Kenapa? Kalau dia berbuat buruk, walaupun sekecil zarah, itu akan ditampakkan keburukannya. Walaupun dia berbuat baik sekecil zarah,
itu semua akan ditampakkan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi orang-orang kafir yang mengaku mungkin ya Allah, nanti ketika dia bersaksi, ya Allah saya nggak tahu Islam, lah antum kadib. Ya. Semuanya mereka berbohong. Kan dulu kan Allah pernah kasih tahu kita di alam ruh. Antum mau nggak nih beriman kepada aku, nabinya Muhammad, agamanya Islam? Kita siap. Bahkan kita milih satu apa? Mungkin satu alasan dari berbagai macam alasan, ada satu alasan kuat kenapa kita mau dilahirin sebagai manusia ke dunia ini. Gitu. Mungkin ada, mohon maaf, anak-anak kecil yang dalam kandungan atau wafat. Gitu. Itu boleh jadi ketika di alam ruh dia tahu, ya Allah saya nggak siap punya orang tua yang rajin maksiat, ya Allah. Saya lebih milih wafat, ya Allah. Mudah-mudahan dengan wafatnya saya ketika masih kecil jadi sebab orang tua saya bisa masuk surga. Begitu. Jadi di zamannya Rasulullah pernah ada seorang ibu, yaitu ketika dia lagi melahirkan ternyata anaknya wafat. Ketika wafat nangis sedih terus. Rasulullah samperin dia, berkata, wahai ibu, gak usah nangis. Kenapa kamu sedih? Gak usah nangis. Anakmu jadi sebab kamu masuk ke surganya Allah. Gitu. Itu luar biasa gitu. Mungkin bagi anak-anak yang masih kecil atau ketika baru dilahirkan udah wafat atau masih di dalam kandungan udah wafat, mungkin dia nggak siap ketika di alam ruh. Ketika ditanya oleh Allah melalui malaikatnya selama sebanyak 77 kali, dia nggak siap. Ya Allah saya nggak siap punya orang tua yang seperti ini. Orang tua saya ahli maksiat, ya Allah. Kasihan orang tua saya, ya Allah, kalau saya lahir atau mungkin saya bikin mudarat buat orang tua saya, ya Allah, buat tetangga saya, buat teman-teman saya, ya Allah saya nggak siap buat hidup jadi manusia. Wafatkan saya, ya Allah. Allah terima itu, Allah terima, makanya diwafatkan. Seperti itu. Jadi buat orang tua yang kehilangan anaknya, ini salah satu cara Allah mungkin menyelamatkan antum lantaran apa? Sayang ke antum, dan anak antum itu cinta sama antum dan ingin membawa antum ke surganya Allah. Dan buat kita yang hidup di dunia, kita udah bikin perjanjian sebelumnya sama Allah. Kalau kita nggak taat, sayang gitu. Antum relain dunia yang sifatnya sementara buat akhirat yang kata Allah abadan abada. Abadan abada itu apa sih selama-lamanya? 1000 tahun enggak, 1.000.000 tahun enggak, 1.000.000.000 tahun enggak, lebih dari itu. Dan nikmatnya kata Allah nggak akan pernah kalian temukan di dunia. Antum mungkin ngopi sambil ngerokok sore hari itu nikmat. Kalau di surga lebih nikmat lagi. Jutaan atau bahkan miliaran kali lipat nikmatnya. Dan itu nggak pernah bisa digambarkan dengan kata-kata atau dengan pikiran. Gitu. Terus ini Pak Ustadz, saya mau tanya, untuk masalah surga dan neraka, untuk kita nanti di alam akhirat ya, apakah itu bahwa si A masuk surga, si A masuk neraka, apakah itu takdir apa gimana? Itu tadi, kodok, antum masih bisa rubah itu. Ya, dalam buku Zero to Hero, saya sering kali mengutip buku ini, ya, karena saya senang katanya. Dalam kutipannya bilang apa? Tidak ada seorang pun manusia dapat kembali ke masa lalu untuk membuat satu awal yang baru. Nggak bisa kita semua. Namun setiap manusia berhak memulai saat ini untuk membuat akhir yang baik. Dalam Islam dikenal dengan husnul khotimah. Akhir yang baik. Nah, gitu. Jadi kita semua punya kesempatan. Jadi itu mah masih bisa bisa dirubah gitu ya. Tergantung antum. Mau kemana gitu. Kalau emang kita rajin beribadah ya mudah-mudahan gitu. Terus yang satu lagi Pak Ustadz, ini untuk masalah kita dilahirkan, kan kita tidak bisa memilih ya. Kita mau dilahirkan dari seorang muslim, apa mau dilahirkan dari seorang non muslim, apa kafir lah. Nah itu berarti termasuk takdir juga. Kita mau dilahirkan dari rahim siapa? Nah itu takdir. Balik lagi ke alam ruh. Di alam ruh antum ditanya atau dipertontonkan, ditanya sebanyak 77 kali. Antum lahir dari bapak yang kafir, antum siap? Antum siap, makanya antum lahir. Makanya nikmat kita, alhamdulillah saya sendiri, nikmat terbesar dalam kehidupan di dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. Antum ketika lahir punya orang tua yang udah muslim, udah beriman. Jadi ketika antum lahir, antum udah dikenalkan cara beragama, siapa Tuhan antum, siapa Nabi antum. Alhamdulillahnya itu. Antum gak perlu repot-repot siapa Tuhan. Makanya kita salut dengan orang-orang yang mau menjadi seorang mu'alaf, yang pindah yang tadinya keyakinan yang berbeda menjadi muslim. Karena dia berjuang dengan hatinya. Dia mempertanyakan siapa Tuhan saya, kenapa agama saya seperti ini. Mereka berdebat dengan dengan gejolak hatinya gitu. Makanya kita yang udah dikasih kesempatan oleh Allah
lahir dari rahim wanita soleha yang beriman kepada Allah, kita nggak repot-repot. Makanya salah satu nikmat yang biasanya sering kita syukuri adalah apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kita nggak perlu capek-capek lagi mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Ketika kita lahir kita tahu Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Karena kita udah dilahirkan dari orang tua kita yang Muslim. Nah, itu salah satu nikmat. Berarti salutnya itu kayak yang non Muslim dia jadi mualaf. Nah, Dia rela, kan ada model teman saya tuh ada yang pernah cerita. Dia itu sampai diusir sama orang tuanya, dijauhin sama keluarganya, sama teman-temannya karena dia mualaf gitu, jadi mualaf. Nah, apakah itu termasuk takdir bahwa dia itu dilahirkan dari kafir non muslim tapi dia jadi mualaf? Itu termasuk takdir apa gimana? Nah, gini. Saya balik lagi ke alamku. Itu semua makhluk, maksudnya manusia khususnya, itu ditanya. Walaupun dia kafir, dia berjanji, dia bikin perjanjian sama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, iya, ya Allah, Engkau Tuhan aku, agamaku Islam, Nabiku Muhammad SAW. Sama seperti antum gini. Antum sebelum masuk ke ujian kelas, antum belajar. Belajar itu di alam ruh. Iya. Berapa kali berapa sama dengan berapa. Hal-hal apa aja yang membatalkan sholat. Itu antum pokoknya belajar. Sampai ke ruangan kelas, antum buka contekan nggak? Nggak. Antum tutup itu semua. Yang diingat apa? Hal-hal yang udah antum pelajari. Gitu. Kalau antum bagus nilainya, surga jaminannya. Gitu. Jadi ketika selesai ujian itu berakhir, antum keluar kelas, antum lihat lagi contekannya, wah ternyata jawaban saya benar. Ini alhamdulillah ya Allah, ternyata jawaban saya benar ini. Sama kayak hidup di dunia. Antum di alam ruh dipertontonkan atas apa yang antum lakukan nanti di dunia. Antum kerjakan di dunia, antum lupa sebelumnya. Selesai dunia ini berakhir, antum wafat, Allah buka lagi catatan hal-hal yang hidup antum yang antum kerjakan di dunia. Gitu. Makanya semua orang diadili, semua orang merasa adil. Karena apa? Yaitu dia bikin perjanjian tapi dia melanggar. Dia ngaku beriman sama Allah di alam ruh, tapi ketika di dunia dia kafir. Dia mau taubat atau dia mau taat sama Allah di alam ruh, ketika di dunia dia maksiat. Jadi semuanya merasa diadili, nggak ada lagi orang yang merasa tidak adil. Dia terima semuanya. Karena apa? Konsekuensi dia berbuat dosa, tempatnya neraka. Konsekuensi dia beramal karena Allah, tempatnya surga. Dan semuanya merasa diadili. Kayak gitu. Makanya salut buat mungkin saudara-saudara kita yang alhamdulillah telah menjadi muslim. Itu baik gitu. Walaupun dia rela dijauhi sama keluarganya, bahkan sama orang tuanya gitu, bahkan nggak diakui anak atau apapun oleh sekitarnya gitu. Berarti perjuangannya luar biasa, sangat berat ya. Kalau kita mah mungkin termasuk nikmat lah, karena kita mah dilahirkan dari orang tua kita yang sudah muslim. Nah, kita punya privilege sebutnya. Kita udah punya orang tua yang muslim, alhamdulillah kita jadi mengenal Islam dengan baik dan benar. Itu lebih mudah dibandingkan saudara-saudara kita mungkin yang lahir dari orang-orang kafir kayak gitu. Mungkin kita tutup aja Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat. Amin. Untuk para jamaah khususnya, umumnya khususnya untuk saya pribadi. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.